Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aryo mengayuh sepedanya malam itu dan tetap menatap lurus ke depan. Ia sama sekali tidak mau menoleh ke arah manapun. Karena ia tahu bahwa akan ada sosok arwah yang dilihatnya jika sampai menoleh. Apa yang terjadi pada Arumi di kebun kosong tadi jelas seharusnya tidak boleh terjadi. Kemungkinan Arumi akan semakin sering dihantui oleh arwah itu setelah malam ini berlalu. Sekelebat sosok yang jelas tidak asing bagi Aryo tampak berdiri di samping sebuah rumah. Aryo sudah berusaha untuk tidak menoleh, namun nyatanya sosok itu tetap saja tertangkap oleh netranya secara tidak sengaja. Ia segera mengayuh sepedanya lebih cepat lagi agar bisa masuk ke halaman rumah. Ia tidak mau berurusan dengan satu arwah pun malam ini, karena ia tahu akan jadi seperti apa akhirnya jika sampai berurusan. "Assalamualaikum Ri, buka pintu," seru Aryo usai menjatuhkan sepedanya asal-asalan di halaman rumah. Pintu rumah pun langsung terbuka dan Aryo segera masuk ke dalam dengan nafas terburu. "Waalaikumsalam, gimana mas? Rumi bebek saja?" tanya Ari tidak mau menunggu lama. Aryo kini terduduk tepat di balik pintu rumah yang sudah terkunci. Ia memejamkan mata keduanya selama beberapa saat menetralkan kembali nafasnya. Kasmiati kini duduk di kursi tersedia di ruang tamu. Ia menatap putranya yang baru saja pulang ke rumah. Ari masih berjongkok di samping Aryo dan menanti jawaban. "Tadi aku menemukan sepeda Rumi terparkir di pinggir jalan dekat jalan masuk menuju kebun kosong milik Mbak Sarjo," ujar Aryo. "Tempat munculnya arwah Ninis." Ari ingin memastikan. Aryo pun mengangguk. "Rumi lihat arwahnya Riris?" Rumi mengejarnya sampai ke dalam kebun kosong yang gelap itu. "Astagfirullahaladzim," seru Kasmiati dan Ari kompak. "Lalu bagaimana selanjutnya? Rumi bebek saja kan?" tanya Kasmiati merasa sangat khawatir. "Aku mencarinya, Bu. Aku menyusulnya ke kebun kosong itu. Aku memanggil namanya dengan sangat keras agar dia mendengar panggilanku. Dia menyaut dan aku langsung menyusul ke arah sumber suara berasal. Tapi saat aku tiba di dekatnya, dia tampak sedang mencari-cari arwah Ninis. Dia memanggil berkali kali, seakan dia baru saja kehilangan jejaknya. Saat aku bilang padanya bahwa dia temui bukanlah manusia, dia tampak tidak mempercayai ucapanku, Bu. Tapi syukurlah dia mau saat aku ajak keluar dari kebun kosong itu. Setelah itu, aku mengantarnya pulang sampai ke depan pintu rumahnya," jelas Aryo. "Ya Allah, untung saja dia gak kesurupan seperti yang pernah terjadi sama orang desa sebelah. Kalau sampai..." "Sepertinya Rumi sempat mengobrol dengan arwah Ninis, Ri," potong Aryo. Kasmiati dan Ari pun terkejut setengah mati saat mendengar hal itu dari mulut Aryo. "Jangan main-main kamu, Nak. Masa iya Rumi sampai mengobrol dengan arwah Ninis?" Kasmiati jelas tidak mau mempercayai hal itu. "Demi Allah, Bu, aku dengar sendiri suara Rumi dari jauh sebelum aku mencarinya ke kebun kosong itu. Dia seperti sedang bertanya-tanya pada arwahnya Ninis, tapi aku nggak tahu dia tanya apa." Aryo berusaha meyakinkan ibunya. "Mas tadi ditanya sama Rumi soal pertanyaan yang dia ajukan pada arwahnya Ninis," tanya Ari. Aryo pun menggeleng. "Aku sudah merasa lega saat melihat dia bebek saja, Ri. Aku tidak mau membahas soal yang terjadi di kebun kosong itu. Hadapannya karena aku tidak mau dia jadi kepikiran. Jadi..."
Ucapan Aryo pun terhenti saat suara ponselnya terdengar dari dalam saku celana. Pria itu segera mengeluarkan ponsel itu dan melihat ada satu pesan yang masuk dari Arumi. "Ini pesan dari Arumi," ujar Aryo. "Apa katanya? Coba bacakan, Nak," pinta Kasmiati. Aryo pun membuka pesan itu dan bisa melihat kalau pesannya sangat panjang. Kasmiati dan Ari terus menatap Aryo karena merasa penasaran dengan pesan yang Arumi kirimkan. Mereka berdua tampak sudah siap ingin mendengarkan dengan sesama mengenai apa yang dibicarakan oleh Arumi dan pesannya. "Assalamualaikum Mas Aryo, maaf karena aku baru bisa kirim pesan sekarang. Tadi aku harus memasak makan dulu, lebih dulu dan juga ikut makan bersama ayah dan ibuku. Oh iya, aku punya pertanyaan untuk Mas Aryo. Dan Mas Aryo harus menjawab karena tadi Mas Aryo sudah berjanji akan menjawab apapun pertanyaan yang aku ajukan. Tadi saat aku berada di kebun kosong, aku sempat berhadapan dengan anak kecil itu dan menyentuhnya. Kulitnya memang merasa dingin pada kedua telapak tanganku, tapi awalnya aku tidak curiga sama sekali kalau dia bukanlah manusia yang seperti Mas Aryo katakan. Aku bahkan cerita dengannya, Mas. Aku bertanya siapa namanya dan kenapa dia ke kebun kosong malam-malam. Dia membalas ajakan bicara dariku, tapi bukan menjawab pertanyaanku. Dia bilang padaku, "Tolong aku, Kak." Lalu aku pun bertanya padanya, "Kamu butuh pertolongan apa, Dek?" Dia langsung menjawab lagi, "Ada yang mencuri aku, Nak. Tolong temukan aku." Aku berusaha mencerna pertanyaan, tapi semakin berusaha aku cerna, aku semakin tidak mengerti Mas Aryo. Masalahnya anak itu mengatakan ada yang mencuri aku, bukan ada yang menculik aku. Maka dari itulah aku ingin tanya sama Mas Aryo, apa kira-kira maksud dari kalimat yang dikatakan oleh anak itu? Tolong dijawab ya Mas, aku tunggu. Ari dan Kasmiati tampak lemas usai mendengar pengakuan Arumi di dalam pesannya kepada Aryo. Aryo sendiri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena tidak habis pikir dengan Arumi yang sama sekali tidak memiliki rasa takut. "Ya Allah Rumi, rasa takutmu itu disimpan di mana sebenarnya? Itu bukan manusia yang kamu hadapi, tapi masih juga kamu tanyakan dan enteng seakan kamu bicara dengan manusia," gemes Aryo. Aryo sama sekali tidak mau menyembunyikan rasa gemasnya terhadap Arumi di hadapan ibu dan adiknya. Lagi pula, Aryo, ibu maupun adiknya juga sedang merasakan yang sama seperti yang Aryo rasakan. Sekarang sebaiknya kita tenang dulu dalam menanggapi masalah Rumi yang santai-santai saja ketika berhadapan dengan arwahnya Ninis. Sebaiknya Mas Aryo segera balas pesannya, jangan sampai Rumi menunggu-nunggu balasan yang tidak tidur, saran Ari. "Iya, itu benar, cepat balas saja dulu pesannya Rumi, Nak. Baru setelah itu kita akan coba nasihatin dia untuk tidak bersikap santai jika berhadapan dengan arwah yang muncul pada malam hari." Kasmiati mendukung saran Ari. "Jadi aku jawab saja yang sejujur-jujurnya kalau soal dari kalimat yang disampaikan oleh arwah Ninis kepada Rumi," tanya Aryo, seakan meminta pertimbangan. "Memangnya Mas Aryo punya pilihan lain?" balas Ari. "Mas Aryo tahu sendiri kan kalau Rumi itu rasa penasarannya sangat tinggi. Jadi pilihannya adalah Mas Aryo yang kasih tahu dia atau dia yang akan mencari tahu sendiri dengan sendirinya." Mendengar apa yang dikatakan Ari jelas membuat Aryo ingin kalau Arumi memang memiliki rasa penasaran yang tinggi sejak dulu. Wanita itu akan sangat sulit dicegah untuk mencari tahu jika tidak mendapat jawaban yang dia inginkan. "Aku akan masuk ke kamar sekarang. Aku mau nelpon Rumi daripada mengetik pesan terlalu panjang," ucap Aryo. "Kamu belum makan malam, Nak. Makan dulu," saran Kasmiati.
Aku nggak lapar, Bu. Kalau aku lapar, nanti aku akan keluar dan masak sesuatu di dapur. Sekarang aku mau sholat isya dulu. Aryo pun segera beranjak menuju kamarnya, meninggalkan Kasmiati dan Ari berdua di ruang tamu rumah itu. Ari jelas tidak bisa membujuk Aryo untuk makan, karena Aryo memang orang yang jarang bisa dibujuk. Aryo akan makan kalau memang sudah benar-benar merasa lapar. Arumi sudah berada di kamarnya dan sedang membaca buku. Setelah makan tadi, ia langsung berpamitan ke kamar pada Iksan dan Irma. Ia melaksanakan sholat isya, lalu setelah itu baru mengambil ponselnya dari dalam tas kecil yang tadi ia bawa. Ia kemudian duduk di atas tempat tidur sambil berselimut sampai ke pinggang. Ia sengaja melindungi kedua kakinya agar tidak terlalu merasa kedinginan akibat jendela kamar yang terbuka. Pesan yang ia kirim pada Aryo belum juga dibalas. Ia masih menunggu balasan dari pria itu dengan sangat sabar, karena tahu kalau Aryo tidak mungkin akan mengabaikannya. Lampu di kamar Arumi tampak sudah dimatikan oleh Iksan. Arumi bisa melihat itu dari celah bawah pintu kamarnya, yang menandakan bahwa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Arumi menutup bukunya karena sudah merasa lelah membaca. Ia menatap arah ponselnya yang sejak tadi sama sekali tidak berbunyi. Sejenak ia berpikir bahwa mungkin pesan yang dikirimkan pada Aryo sangatlah mengganggu kegiatan pria itu, sehingga Aryo memilih untuk tidak membalas. Bagi Arumi, Aryo memang terkadang sulit ditebak. Pria itu terkadang akan menjadi sosok yang pendiam, tapi terkadang juga bisa menjadi sosok yang terbuka. Sejak kecil Aryo memang sudah seperti itu, namun Arumi tidak menyangka kalau hal itu akan bertahan sampai Aryo beranjak dewasa. Tok 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 tok. Suara ketukan pada daun jendela kamar itu membuat Arumi teralih dari ponselnya. Ia segera menyibak selimut yang dipakainya lalu turun dari tempat tidur. Tok tok tok. Siapa? Tanya Arumi seraya berjalan mendekat ke arah jendela. Ketika Arumi sampai di jendela, ia tak melihat ada satu orang pun di halaman luar rumahnya. Jalanan juga sangat sepi, tidak ada satupun orang yang melintas. Arumi pikir sosok Narsi yang menemuinya semalam akan muncul lagi, tapi saat itu ia malah tidak melihat satu sosok pun yang muncul. Mungkin daun jendelaku hanya tertiup oleh angin, gumam Arumi. Wanita itu kemudian berbalik dan hendak kembali ke tempat tidurnya. Namun langkahnya terhenti saat hembusan angin di belakangnya mendadak berasa berbeda. Wangi melati yang begitu menusuk juga tercium oleh Arumi, membuat bulu kuduknya meremang dalam sekejap. Tok tok tok. Suara ketukan pun terdengar lagi. Arumi kembali berbalik dan menatap lurus ke arah luar jendela. Kedua matanya langsung menatap sosok berambut ikal dengan wajah sangat pucat, persis seperti kulit anak kecil tadi yang ditemui di kebun kosong. Kamu ingat kan? Tanya Arumi. Tolong. Lirih sosok bernama Inggit tersebut. Arumi pun berjalan mendekat ke arah jendela dan berdiri di sana sambil menotok sosok itu dari atas sampai bawah. Lagi-lagi Arumi tidak bisa melihat kakinya. Seperti sesaat ia tidak bisa melihat kedua kaki anak kecil di kebun kosong tadi. Pakaiannya yang melekat pada sosok itu tampak sangat lusuh. Kukunya hitam, persis seperti kuku-kuku pada tangan sosok Narsi yang dilihatnya kemarin malam. Tolong apa, Inggit? Apa yang bisa aku bantu untuk kamu? Arumi ingin tahu. Ada yang mencuri aku. Tolong temukan aku. Jawabnya lirih. Kalimat yang sama dan permohonan yang sama seperti yang Arumi dengar dari anak kecil tadi. Siapa yang mencuri kamu, Inggit? Apa yang dicuri dari kamu? Bagaimana caranya aku bisa menemukan kamu? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir begitu saja dari mulut Arumi, seakan dirinya benar-benar butuh jawaban dari semua rasa penasaran yang kini tengah menggerogoti pikirannya. Ia merasa hampir gila karena
terus saja menemukan teka-teki tanpa jawaban. Ia ingin tahu tentang semua keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya di desa itu. Namun dirinya kini tidak tahu harus bertanya pada siapa. Sosok di hadapan Arumi kini tampak mulai menangis. Tangisannya terdengar begitu memilukan. Arumi yakin kalau Irma dan Iksan pasti juga mendengarnya dari kamar mereka yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kamar Arumi. Baiklah, iya, insya Allah aku akan bantu kamu dan menemukan kamu, janji Arumi demi menghentikan tangisan sosok itu. Benar saja, sosok itu kemudian berhenti menangis tak lama setelah Arumi mengucapkan janji. Arumi bernapas lega karena dengan berhentinya tangisan itu, maka Irma maupun Iksan tidak akan bangun dari tidur mereka. Tapi kamu harus sabar ya, jelas tidak akan mudah bagiku untuk menemukan yang belum aku ketahui secara pasti. Aku harus banyak bertanya agar tahu letak masalahnya di mana, agar bisa menemukan kamu, jelas Arumi. Sosok itu kemudian menghilang dari hadapan Arumi. Wangi melati yang tadi begitu menyengat perlahan menghilang bersamaan dengan hilangnya hawa dingin yang tadi menyergap. Ponsel milik Arumi berdering di atas tempat tidur, membuat wanita itu segera beranjak jadi jendela untuk meraih ponselnya. Halo, assalamualaikum Mas Aryo, sapa Arumi. Waalaikumsalam, kamu belum tidur? Tanya Aryo. Belum Mas, barusan ada sesuatu yang baru saja aku hadapi, jawab Arumi tanpa menyebut soal sosok Inggit yang datang mendatanginya. Oh begitu, aku mau jawab soal pertanyaanmu Rumi. Aku akan bicara langsung pada intinya. Maaf, setelah membaca soal pengakuanmu tentang interaksi yang kamu lakukan terhadap arwah Ninis di kebun kosong tadi, aku rasa aku nggak bisa menjawab semuanya pertanyaanmu. Bahkan termasuk soal kejadian aneh yang terjadi pada hari kematian almarhum Bu Narsi. Aku nggak mau kamu mencari tahu lebih jauh dan terlibat dalam hal yang tidak bisa dipahami oleh nalar manusia biasa. Sebaiknya menjauh dari masalah arwah itu. Jangan hiraukan jika kamu tidak sengaja melihat keberadaan mereka, tegas Aryo. Arumi pun terdiam selama beberapa saat. Usai mendengar Aryo berbicara dengan nada lebih tinggi, nama sosok anak kecil yang tadi Arumi hadapi adalah Ninis. Arumi kini akan mengingat dengan baik. Jadi intinya, Mas Aryo tidak akan menepati janji yang sudah Mas buat di hadapanku tadi. Tanya Arumi ingin memastikan. Iya, itu benar. Maaf, aku tidak bisa memenuhi janji yang sudah kamu buat. Sebaiknya kamu segera tidur, ini sudah malam. Assalamualaikum, pamit Aryo dengan cepat. Iya Mas, waalaikumsalam, balas Arumi datar. Arumi pun langsung menyimpan ponselnya di atas nakas sambil tersenyum sinis. Janji semudah itu saja tidak bisa dia penuhi. Pria macam apa itu? Gumamnya. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya.